Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 7 dari mata kuliah Manajemen Perubahan yang beranggotakan Selda Dianing Aprilia NPM 1801010013, Mafita Zainati dengan NPM 1801010023, dan Bayu Hermawan dengan NPM 1801010065 akan mempresentasikan tentang bab melihat, bergerak, dan menyelesaikan perubahan. Dalam slide pertama, kita dapat melihat ada beberapa tahap dalam melakukan perubahan. Yang pertama ada melihat, yang kedua ada tahap bergerak, yang ketiga ada menyelesaikan. Untuk menghasilkan perubahan, pertama-tama yang dibutuhkan kemampuan untuk melihat atau seeing in believing. Sebagian besar manusia, perubahan adalah sesuatu yang tidak mudah dibaca, karena perubahan tengah terjadi di tempat yang jauh, yang kurang diperhitungkan, sehingga persoalan pertama untuk menciptakan perubahan adalah bagaimana membuka mata orang-orang di sekitar kita untuk melihat. Tapi setelah melihat, persoalan berikutnya adalah bergerak, karena sebagian orang hanya melihat tetapi tidak bergerak, dan sebagian orang yang bergerak gagal menyelesaikan perubahan itu sampai tuntas, sehingga perubahan menuntun ketiga hal yang saya sebutkan tadi, yaitu melihat, bergerak, dan menyelesaikan. Tugas pemimpin pertama-tama adalah mengajak dan membuat apa yang ia lihat juga terlihat oleh bawahan atau para pengikutnya. Setelah semua melihat, ia harus menggerakkannya dan memberikan bahan bakar atau energi sampai orang-orang itu atau pengikutnya menyelesaikan perubahan dengan tuntas. Yang selanjutnya adalah mengajak melihat. Pemimpin diibaratkan sebagai mata, yaitu pemimpin atau seseorang yang mampu melihat sesuatu secara visioner. Pemimpin harus mampu membedakan mana yang benar bergerak ataupun yang tidak, mana informasi yang benar ataupun yang salah. Karena itu, ia mampu merasakan bahwa itulah saatnya untuk melakukan perubahan dan memasuki suasana yang berbeda sama sekali. Terdapat beberapa alasan mengapa seseorang sulit untuk ikut melihat. Yang pertama adalah tidak ada cahaya sama sekali. Tidak ada cahaya sama sekali artinya tidak ada energi untuk melihat dan bergerak. Untuk itu manusia perlu mendatangkan cahaya dengan cara yang bermacam-macam seperti membuka diri, mencari celah, ataupun mendatangkan orang dari luar untuk membuat api buatan. Maksudnya adalah beradaptasi dengan lingkungan. Yang kedua adalah terlalu banyak cahaya. Seseorang bisa menjadi buta oleh cahaya karena terlalu terang. Cahaya keberhasilan akan membentuk sebuah peta kognitif sehingga seakan-akan jalan yang Anda lihat itu adalah segala-galanya. Manusia tidak berusaha memasuki jalan lain yang tidak ada penerangannya selama ada lampu yang lebih terang di tempat lain. Yang ketiga adalah peta yang salah. Sebuah peta yang mungkin dibuat oleh orang yang kurang pengalaman, pemula yang kurang pengetahuan, atau peta yang sengaja dibuat untuk pesaing untuk menyesatkannya, sehingga membuat Anda tidak bisa melihat perubahan yang sesungguhnya yang sedang terjadi, dan Anda tidak menelusuri jalan yang benar untuk mencapai sasaran. Yang keempat adalah melihat dalam terowongan. Seseorang yang berada dalam sebuah terowongan tidak bisa melihat apa yang terjadi di luar lingkarannya. Dalam hal bisnis, mereka hanya mengkategorikan pesaing itu dianggap hanya merek yang berada dalam lingkaran yang sama. Baik, selanjutnya membantu mengajak orang lain melihat. Terdapat 3 cara untuk mengajak orang lain melihat. Yang pertama dengan menciptakan kontras yang tajam. Sesuatu yang tidak kontras akan sulit dibedakan keberadaannya, sehingga orang-orang yang terlalu intens berada dalam sebuah komunitas tidak mampu melihat perubahan karena semua yang dilihatnya sudah tampak biasa dan tidak terlihat kontrasnya. Perubahan akan diciptakan oleh orang-orang yang sering berpergian dan bergaul dengan pihak-pihak luar, karena mereka akan menyadari adanya gap antara apa yang telah dicapai oleh komunitasnya dengan yang dicapai oleh komunitas lain. Kontras juga akan dilihat oleh orang-orang pesisir yang terbiasa berinteraksi dengan dunia luar di tempatnya. Karena pesisir dalam peta merupakan sebuah daerah yang terbuka dan mampu berinteraksi dengan eksekutif dari perusahaan lain. Pesisir dapat diciptakan dalam manajemen perubahan seperti dengan menyelenggarakan pelatihan lintas divisi, profesi, atau perusahaan, pelatihan ke luar negeri, atau mengaitkan karyawan dengan forum lain. Terdapat 5 cara untuk menunjukkan kontras, yaitu yang pertama dengan fokus.
kita harus memfokuskan dua perbedaan secara mencolok. Yang kedua, hindari penyajian yang kompleks, karena dengan penyajian yang kompleks hanya akan membuat orang-orang bingung dan sulit untuk menangkap esensi sebuah pesan. Yang ketiga, dengan piknik. Piknik ke luar negeri atau mengunjungi pasar produsen dapat menimbulkan gambaran yang kontras antara kita dengan mereka. Yang keempat, dengan pengalaman. Perusahaan harus membawa orang-orang untuk mengalami sendiri sesuatu yang berbeda di tempat lain. Yang terakhir ada Pareto. Dalam bisnis berlaku hukum Pareto 80/20, yaitu dengan memfokuskan pada perubahan 20% yang akan memberikan kontribusi terbesar, yaitu 80%, dengan mencari penyebab kerugian terbesar atau memberi kesempatan terbesar yang biayanya tidak terlalu besar. Yang selanjutnya ada kontrasi. Seseorang perlu dikonfrontasikan atau dihadapkan secara berulang-ulang terhadap suatu masalah untuk membukakan mata seseorang terhadap perubahan. Semakin sering seseorang atau waktu yang Anda berikan semakin sering akan menimbulkan efek peningkatan rasa suka dan lebih dekat. Kontrasi yang intensif akan menimbulkan efek yang bersahabat karena ada rasa kedekatan dan memberikan dampak rasa percaya diri. Yang ketiga yaitu gabungan kontras dan kontrasi. Cara ini merupakan cara terbaik untuk memperlihatkan perubahan, karena sesuatu yang tidak kontras, perubahannya tidak kasat mata, hanya sekelebat, sering dianggap sebagai sesuatu yang tidak penting, sehingga sesuatu yang kontras akan menimbulkan kejutan sesaat. Sesuatu yang berulang-ulang namun tidak kontras akan seperti barang tua yang kehadirannya biasa aja, sehingga dianggap tidak membukakan mata, karena sesuatu yang biasa bisa membukakan mata datang dari yang kontras dan terekspos atau secara berulang-ulang. Selanjutnya ada mengajak orang berubah, karena setelah mengajak seseorang untuk melihat, maka tantangan selanjutnya yaitu mendorong mereka untuk mau bergerak, karena orang yang melihat belum tentu mau untuk melakukan sesuatu. Terdapat beberapa alasan mengapa seseorang enggan untuk bergerak. Yang pertama yaitu hitung-hitungan resiko, karena menurutnya perhitungan resiko yang harus ditanggung jauh lebih besar dari hasil yang ia terima. Terdapat 6 macam-macam resiko. Yang pertama yaitu financial risk, yang berupa keuntungan atau kerugian material dan non-material. Yang kedua yaitu psychological risk, berupa tekanan-tekanan dan imbalan psikologis seperti rasa aman, kebanggaan, atau yang lainnya. Social risk, yaitu seperti penerimaan orang-orang lain, teman, keluarga, dan masyarakat. Psychical risk, seperti pemukulan-pemukulan, gangguan keamanan diri, dan sebagainya. Performance risk, yaitu penampilan, seperti menjadi tampak buruk, kacau, atau yang lainnya. Dan yang terakhir, time risk, berupa hilangnya atau banyaknya waktu yang perlu dicurahkan untuk mempersiapkan dan mendorong perubahan. Dalam pikiran orang-orang yang terlibat dalam perubahan, resiko-resiko itu dikalkulasikan dan dibandingkan dengan kemungkinan keuntungan yang akan dia terima. Sehingga manajer perlu mengurangi persepsi bahwa bawahan terhadap perkiraan resiko yang akan muncul dan menunjukkan sisi positif yang akan diterima jika perubahan berhasil diatasi. Baik, akan saya lanjutkan. Yang kedua adalah tidak ada kejelasan. Jadi sesuatu yang tidak jelas, informasinya itu akan tidak lengkap dan prosesnya akan jadi tidak jelas. Dalam perubahan dibutuhkan suatu energi dorongan yang cukup untuk mempertahankan momentum. Seperti jika kita mengajak orang ke atas, maka gravitasi akan menariknya ke bawah. Sehingga manajer perlu memberikan energi yang lebih besar dari daya tarik gravitasi agar perubahan terus bergulir. Yang ketiga adalah tidak ada dukungan. Perubahan memerlukan kerja tim atau change agent yang harus bertindak seperti tim sukses yang merangsang dukungan. Mereka harus memotret masalah, mengajak orang lain untuk melihat, dan memotivasi mereka agar terus bergerak, karena dukungan yang terus datang akan memberikan energi yang lebih besar. Yang keempat adalah blueprint strategy. Perubahan memerlukan 3 hal, yaitu tujuan, peralatan yang memadai, lalu imbalan yang memadai juga sebagai insentif. Jadi blueprint strategy memerlukan semua keperluan yang didasari oleh suatu analisis yang matang, alat apa yang tersedia, dan kemudian masalah yang dihadapi serta bagaimana cara mengatasinya.
Mengajak orang menyelesaikan perubahan. Seseorang yang melihat belum tentu akan bergerak, dan yang bergerak belum tentu memiliki persistensi dan daya juang untuk menyelesaikan sampai selesai. Seseorang dapat tidak menyelesaikan perubahan karena keletihan atau kehilangan kepercayaan. Ada alasan mengapa orang mengalami keletihan dalam perubahan, karena ia perlu mendapatkan perhatian. Terdapat beberapa orang merasa letih sebagai berikut. Yang pertama adalah perubahan terlalu tegang atau serius. Perubahan harus memberikan ruang untuk bernafas dan menikmati kehidupan dengan senang. Kesenangan yang positif akan mendorong orang bekerja lebih produktif dan lepas dari ketegangan yang membosankan. Perubahan yang tegang akan membuat para anggota cepat letih dan kehilangan energi. Yang kedua adalah terlalu sering berubah. Perubahan tidak selalu menjamin keberhasilan, karena menentukan langkah-langkah perubahan selanjutnya. Perubahan yang terlampau sering dapat membuat orang merasa kehilangan arah. Yang ketiga adalah perjalanan yang panjang. Perjalanan yang panjang membutuhkan rest area untuk melakukan istirahat dan melepaskan diri dari kepenatan. Selanjutnya adalah kurang dukungan. Orang dapat mengalami keletihan karena merasa kurang dukungan. Tekanan-tekanan yang kuat yang tidak didukung oleh mayoritas pekerja akan membuat orang gelisah dan letih. Lalu yang terakhir adalah rutinitas. Dapat membuat orang cepat bosan dan merasa letih, sehingga pemimpin perlu menghindari ucapan-ucapan, pemberian imbalan, cara kerja, komunikasi, apa saja yang terlalu rutin. Sekian dan terima kasih.